Halo, bertemu kembali di channel Sefri Doni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengkonfigurasi Omeka. Sebelum melakukan konfigurasi lebih lanjut, biasanya saya mencari contoh yang mau diacu terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena saya pemula, jadi saya perlu model untuk ditiru. Oke. Pada video kali ini yang akan saya tiru itu adalah punyanya Perpustakaan Unsia. Ini ada Open Educational Resource, ya. Ini berisi buku-buku yang dengan lisensi terbuka. Ini yang akan saya coba tiru untuk mengkonfigurasi Omeka saya. Oke, teman-teman bisa ikuti. Pertama, saya akan masuk dulu ke panel adminnya Omeka dengan menambahkan admin di ujungnya karena login pack-nya nggak kelihatan dari luar. Kemudian isikan username-nya untuk masuk. Oke. Pertama sekali harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan itu adalah mengganti tema. Jika dilihat dari Unsia ini, ya. Ini saya tekan Ctrl U, kita lihat Unsia ini menggunakan temanya itu Berlin namanya. Oke. Kita cek tema itu ada di deretan atas ini. Jadi ada beberapa menu di atas. Ini ada plugin, appearance, user setting, ya, super user dan logout. Ini jenis profile kita. Saya masuk dulu ke tampilan, ke ganti tema itu ada di bagian appearance. Saya masuk ke appearance. Di sini ada beberapa tema. Ada Berlin, ada season, kemudian ada Thanks Roy. Sekarang sedang aktif itu adalah Thanks Roy. Jika teman-teman butuh tema lebih banyak, itu bisa dilihat atau bisa dicari di ini Omeka tema directory. Saya coba buka di tab baru. Ini tema-tema yang bisa dipergunakan kalau teman-teman mau tambah tema. Ya, kalau ternyata tema yang tersedia di directory temanya Omeka ini tidak memenuhi keinginan teman-teman, teman-teman bisa buat tema teman-teman sendiri. Ini katanya design your own, ya. Saya akan baca saja. Oke. Saya kembali ke sini. Kita akan ganti temanya menjadi tema Berlin. Tinggal diklik use this tema. Oke. Kita lihat hasilnya itu seperti ini. Oke, header saya masih ada ya. Ntar saya hilangkan dulu headernya biar sama. Oke. Awalnya itu seperti ini. Ya. Ini awalnya seperti ini, biasa saja, tapi di sini terlihat berbeda. Apalagi yang berbeda di sini? Ini ada logo, ya, logo, kemudian ada header image atau gambar kepalanya. Untuk menyesuaikan logo dan header image itu ada di bagian ini, logo file dan header image. Untuk contoh kita pinjam dulu logonya Unsia ini. Klik kanan di sini lalu save image. Oke. Kemudian untuk headernya kita pinjam juga save image. Oke. Kemudian kita isikan ke Omekanya kita. Ini hanya contoh ya. Dalam kasus yang serius ini buat saya sendiri. Choose file. Kita cari mana logonya. Ini tadi. Kemudian image-nya ini. Jika sudah tinggal disimpan. Kita lihat hasilnya kira-kira seperti ini. Mirip ya. Tapi saya tidak berniat meniru Omeka bisa-bisa. Meniru Unsia bisa-bisa nih, hanya contoh. Oke. Setelah itu kita lihat lagi apa yang berbeda. Oke. Kalau teman-teman mau, di sini ada catatan kakinya, footernya. Saya rasa mainnya di sini, footer text ini. Oke. Kita coba ambil ini contoh saya ya, copy, tag di sini, kita paste, kita save change, kita lihat hasilnya itu ada di sini ya, tapi letaknya sepertinya bukan di sini ya, pasti ada tempat lain. Oke. Itu hanya contoh, saya hapus lagi. Tapi yang jelas ganti tema sudah, ganti logo sudah, dan ganti
gambar sudah, header image sudah. Berikutnya kita lihat apa yang dilakukan di Unsia ini. Di Unsia ini adalah, ini itemnya sudah ditambahkan semuanya. Ini browse item, ya. Ini contoh item itu ada, ini ada buku tentang AV or drones for remote sensing application. Ya, ini adalah bukunya. Ini bisa di-download di sini. Oke. Sebelum menambahkan item, yang perlu kita lakukan itu adalah menambahkan klasifikasi. Itu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Ini di Omeka itu ada beberapa. Saya pindah ke kiri ya. Appearance sudah. Saya pindah ke kiri. Di sini ada dashboard. Dashboard ini tampilan depan ini. Kemudian ada item. Kemudian ada collection. Saya hapus dulu collection yang ada ini biar tidak meragukan. Kemudian ada item type. Saya mulai satu-satu. Saya mulainya bukan dari ini. Oke, boleh dari atas. Item ini adalah buku, judul buku. Kemudian koleksi ini adalah tipe koleksi, ya, bukan item type. Tapi tipe ini semacam klasifikasi. Kalau di Unsia digunakan ini adalah klasifikasi. Jadi kelas 00, 001, 002 sampai ke kelas 900. Ya. Jadi kita buatnya itu di mana tadi? Di collection. Jadi tambahkan di sini satu-satu. Add collection. Kita buat titelnya di sini. Kita coba tiru saja Unsia. Kelas 00 itu katanya Computer Science and Information and General Word. Isikan di sini. Oke. Ambil menjadi public biar bisa dilihat oleh orang. Add collection. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke. Kita copy. Copy. Kita tambahkan lagi. Oh, sorry, ini prefer ya. Public, jangan lupa untuk klik publicnya. Kemudian 001 itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum ya? Ya, sepertinya. Collection, tambah. Oke. Public. Tuh, tambah terus. Sampai ke berapa? 900-an ya? Sampai ke 900-an. Banyak Mbak pekerjaannya? Iya banyak ya. Di Unsia sepertinya ini ditangani oleh UKM Literasi. Ya, ini ditangani oleh UKM Literasi yang saya rasa tidak dikerjakan oleh satu orang saja. Oke. Ini hanya contoh. Kita sudah tambahkan koleksi. Kemudian baru kita tambahkan item. Setelah koleksi tambahkan, kita tambahkan item. Kita lihat satu item untuk kelas 0000. Ini Different Road Collection Guide for Transition to College for Non-Traditional Student. Ini judulnya. Saya coba tiru saya. Ini judul bukunya. Oke, add item. Kita kasih titelnya di sini. Terus isi ke bawah, ya. Daerah yang mau diisi. Kemudian jangan lupa untuk pilih koleksinya. Ini ke knowledge. Kemudian ini public. Kemudian kita lihat subjeknya. Ini different road to college. Saya copy. Kemudian description-nya itu ini. Kemudian kreatornya itu ini metadata digunakan Dublin Core ya. Saya tidak ingat ini disampaikan di mata kuliah mana, tapi bukan di mata kuliah saya. Ya, ini seperti ACR 2 dan RDA. Silakan baca lagi materi-materi perkuliahan sebelumnya. Ini source-nya. Ini publisher-nya. Dan ada diisi. Di sini kontributornya itu namanya Baihaki. Saya rasa ini nama mahasiswa UKM Literasi Unsia.
kemudian right-nya itu Creative Commons, formatnya itu digital PDF, bahasanya itu English, type-nya itu adalah textbook, apalagi ini filesnya itu dalam format PDF. Saya coba buka. Oke, ini dia, saya download. Oke, saya tambahkan ke sini. Mana files? File mana lah? Oh, file di atas. Ini files, choose file. Oke, upload. Apalagi collectionnya sudah. Oke, sudah. Jika sudah, kita klik add item. Oke, sudah. Tinggal dicek di luar, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini dia. Ini yang tadi. Oke. Ini untuk penambahan item, begitu seterusnya ya. Tergantung nanti teman-teman gunakan ini untuk koleksinya, koleksi berapa, atau klasifikasinya klasifikasi berapa. Ya, begitu terusnya sampai habis. Ya, kalau Unsia punya berapa? Ini sudah cukup banyak saya rasa. Berapa item Unsia ini kita lihat. (2465) itemnya. Oke. Berarti sudah di entry sebanyak 2000-an. Oke. Kita lanjut. Apalagi yang berbeda di Unsia? Ya. Di sini ada tulisan selamat datang ya. Ini ya, selamat datang. Recently add item, ini featured item ini. Oke, selamat datang ya. Kita lihat selamat datang itu untuk item collection dan item tab saya rasa sudah sangat jelas ya. Ini sudah sangat jelas sekali. Oke. Saya ulangi lagi, item ini judul bukunya atau eksemplar. Kemudian collection ini adalah klasifikasinya. Ya, ini ditulis satu-satu. Ya, 001, 000, 01, 002, 03 sampai ke 900-an. Ini tulis semuanya. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke appearance. Saya configure lagi yang Berlin ini. Footer text, homepage text. Ini saya rasa homepage text yang ini. Kita coba cek. Ini selamat datang, kita copy. Oke. Teks bawahnya kita isi. Kita save, kita cek. Tuh, benar kan? Oke, seperti itu. Berarti posisi ini ada di homepage text. Oke, berikutnya kita lanjut. Kita lihat lagi yang Unsia ini. Browse item, oke. Kemudian ini classification. Classification ini, ya. Kemudian di classification yang sini seperti ini. Homepage not found, saya perbaiki dulu. Install searching. Oke, defaultnya itu seperti ini. Browse collection seperti ini. Ya. Cuman ini kurang menarik di Unsia ini, kalau dilihat bagus susunannya kira-kira seperti ini. Bagaimana cara buatnya yang seperti ini ya, saya akan perlihatkan cara membuat yang seperti ini. Untuk ini, buat yang seperti Unsia ini, saya rasa ini menggunakan plugin namanya Static Pack ya. Kita coba saja Static Pack. Untuk membuat satu halaman baru tidak bisa langsung di sini, kita harus aktifkan dulu pluginnya. Itu ada di bagian plugin di sini. Oke, plugin. Kemudian di sini ada, bukan Static Pack namanya, Simple Pack. Tinggal diaktifkan Simple Pack-nya ini.
Lalu kemudian bertambah di bawah tag ini ada simple pack, ini dia. Oke. Kemudian kita tambahkan satu halaman baru. Oke. Namanya itu adalah collection tree. Nah, ini kita copy. Kita kasih nama di sini collection tree. Kemudian teksnya ya kita isikan dengan yang ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan HTML editornya seperti ini. Kemudian ini kita copy dulu baik-baik, bagus. Kita copy. Oke, copy. Kemudian pastekan ke dalam teks ini. Tuh. Kemudian kita save change. Kita cek, kita edit. Jangan lupa untuk centang publish ya. Save change. Kita lihat lagi view public site. Kira seperti ini dia. Ya, meskipun tidak mirip-mirip tapi tidak mirip sekali tapi lumayan mirip lah. Oke, ini collection tree ini. Tapi jika ini diklik, ini akan mengarah ke Uncia. Bagaimana cara mengarahkannya ke punyanya kita? Oke, cara mengarahkannya itu di sini tadi. So ini Computer Science and General Word, ini di blok. Kemudian diklik yang insert atau edit link ini. Kemudian kita ambil yang mana tadi? Browse collection. Ini. Ambil link ini, copy link address, isikan ke dalam sini. Tuh. Oke. Kemudian di bawahnya juga begitu. Di blok. Ambil linknya. Kemudian kita ganti link yang dari Uncia. Oke. Kemudian yang 000 juga seperti itu. Ganti linknya. Oke. Ini contoh ya, 3 ya. Kalau dalam keadaan serius ini tidak bisa 3. Ini semuanya harus diisi. Kita lihat kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tidak ada isinya. Yang ini tadi knowledge ya, ini ada 1. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada muncul namanya collection tree di atas. Kalau dilihat bentuknya seperti ini. Cuman menu di atas ini ya, untuk ini saya rasa sudah oke ya, simple pack sudah oke. Kemudian berikutnya kita tata menu yang di atas. Untuk menata menu yang di atas ya, kita kembali lagi ke appearance, kemudian configure tema, kemudian pilih navigation. Oke, kita gunakan yang perlu saja. Browse collection ini tidak digunakan, about tidak digunakan. Kemudian collection tree ini kita ganti ini menjadi classification. Save change. Kita lihat hasilnya. Ini dia, browse item classification. Kalau kita klik classification itu seperti ini dia. Oke. Kemudian berikutnya yang mau saya jelaskan itu appearance sudah, plugin sudah, item, collection, item type, simple pack sudah. Berikutnya yang ingin saya jelaskan itu, jika kita lihat dari Uncia ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Ya, tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Kalau dikerjakan oleh satu orang bisa saja. Cuman setelah itu mungkin sakit kuning atau teman-teman cuti kuliah atau berhenti saja kuliahnya. Ya. Ini dikerjakan oleh banyak orang. Lalu bagaimana jika Omeka yang kita pasang ini juga mau dikerjakan oleh banyak orang? Kalau mau dikerjakan oleh banyak orang, ya, kita harus menambahkan akun atau menambahkan user lah. Tambahkan user, caranya itu di bagian user di sini. Ada user. Kemudian kita bisa tambahkan add user di sini. Oke. Ini singkat saja. Di saat penambahan user itu yang perlu kita tambahkan itu adalah username, display name, email, dan role-nya. Dia menjadi apa? Kalau menjadi super itu semua menu ini akan muncul di dia. Kemudian admin akan ada menu yang menyusut. Kemudian researcher akan ada menu yang menyusut. Kontributor juga akan ada menu yang menyusut. Ya, saya perlihatkan, saya buat user baru namanya
Pertama dari super dulu ya. Username Doni, oke, add user. Oke. Apa katanya? Invalid email. Invalid. Oke. Saya klik add user. Sudah. User baru yang baru ditambahkan itu statusnya itu akan inaktif. Kenapa inaktif? Karena tadi belum ada row untuk kasih password yang ini. Ya, jika teman-teman jeli tadi perhatikan tidak ada, tadi hanya ada username, display name, email, dan role saja. Lalu kita buatkan passwordnya. Saya buat passwordnya Sefridoni, password ulangi lagi Sefridoni. Lalu kita pindah ke general. Oke, kita simpan dulu save password. Oke. Kemudian di sini jangan lupa untuk klik centang aktifnya, save change. Oke, kita coba login. Ini tadi Sefridoni. Oke, ini sudah masuk. Perhatikan menu yang di atas ini sama dengan yang di sini. Itu kalau tipe role-nya itu adalah super user. Sekarang coba pindah ke admin. Kalau dia admin, kira-kira bentuknya seperti ini. Menu yang di atas hilang. Jadi dia tidak punya akses untuk ke atas, hanya punya akses ke item, koleksi, item tag, dan sample pack. Cuman ke sini saja. Kalau admin. Saya pindah lagi. Kalau kalau tipe usernya itu adalah peneliti atau researcher, kita lihat. Tuh. Dia tidak bisa menambahkan, hanya bisa membaca saja. Oke. Akun tipe researcher ini dipergunakan jika koleksi-koleksi kita itu statusnya tidak public. Ya, publishnya itu tidak dicentang. Kemudian terakhir kita lihat jika tipenya itu adalah kontributor. Kita refresh. Ini. Kontributor itu bisa menambahkan koleksi dan bisa menambahkan item. Ya. Tapi tidak bisa menambahkan simple pack dan menu yang di atas tidak muncul. Oke. Kemudian di sini ada setting. Setting itu ada administrator email, ya. Kemudian email magic directory path, kemudian ini security-nya, file upload validation dan lain sebagainya. File-file apa saja yang diizinkan itu ada di bagian security. Kita bisa gunakan captcha juga. Kemudian ini pencarian, apa yang bisa dicari kalau orang mencari. Ini elemen setnya, Dublin core, item tab. Oke. Ini item tab elemen. Jadi kalau teman-teman merasa yang import di item koleksi itu terlalu banyak, ini bisa silang-silang saya di sini. Oke. Kemudian ini adalah API. Kalau teman-teman kemampuannya sudah tingkat lanjut, nanti bisa gunakan API. Oke. Itu saja untuk penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Omeka. Ini pada dasarnya fiturnya standar semuanya. Cuman yang membedakannya itu adalah latihan teman-teman, penguasaan teman-teman. Untuk belajar, saya sarankan untuk lihat-lihat banyak contoh. Ini seperti menggambar ya. Kalau kita mau gambar bagus, lihat dulu gambar-gambar yang dibuat oleh orang, kemudian tiru perlahan-lahan, kemudian modifikasi sesuai kebutuhan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya.